Sekelompok tentara Zionis kembali tewas dalam penyergapan di Khan Younis. Saat melancarkan operasinya, sejumlah tentara tersebut dilaporkan tewas bertumpukan. Mereka tertimbun reruntuhan bangunan saat berupaya menyerang Hamas. Hal itu diketahui dari unggahan di media sosial X News pada Senin 12 Februari. Dalam unggahan itu dijelaskan bahwa belasan tentara tewas dan terluka saat melakukan operasi di Khan Younis. Pasalnya saat mencoba menyiapkan serangan ke Hamas, gedung persembunyian pasukan pertahanan Israel atau IDF itu meledak. Namun hingga saat ini belum diketahui penyebab ledakan tersebut. Hanya saja ledakan itu membuat sekelompok tentara Israel tewas tertimbun. Bahkan media Israel juga melaporkan bahwa pasukannya sangat kesulitan mengevakuasi jasad para tentara tersebut. Sementara itu Hamas dan pasukan perlawanan lainnya pun belum memberikan keterangan soal insiden di Khan Younis itu. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar menyerang posisi Zionis. Terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah juga telah meluncurkan sebanyak 1.013 serangan ke posisi Zionis. Akibat serangan tersebut, peralatan mata-mata IDF meledak hingga tentara Israel juga tewas bertumpukan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu dikonfirmasi Hizbullah pada Minggu 11 Februari. Hizbullah mengumumkan selama perang 127 hari, pasukannya telah menyerang 1.013 kali. Dalam serangan terbaru, Hizbullah juga mengaku melancarkan 5 serangan mematikan pada hari Minggu kemarin. Di antaranya, Hizbullah menargetkan peralatan spionase di perbukitan Kafar Soba dan peternakan Seba Lebanon yang diduduki. Hizbullah juga menyerang kumpulan tentara di segitiga Al-Taihat dan juga Jabal Natar. Selain itu, mereka juga menargetkan peralatan mata-mata di Al-Abad dan situs Al-Alam. Rentetan serangan Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerugian dan korban jiwa di posisi Zionis. Pasukan pertahanan Israel atau IDF di wilayah Al-Quds tepi barat kembali kecolongan. Seorang warga Palestina mendadak menerobos wilayah tersebut dan melancarkan teror. Akibat insiden tersebut, seorang perwira Israel dilaporkan terluka terkena tigaman. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer pendudukan Israel pada Minggu 11 Februari. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa seorang perwiranya terluka seusai ditikam di kota tua Al-Quds. Adapun saat ini perwira tersebut tengah menjalani perawatan intensif. Seusai insiden tersebut, pasukan Israel juga meningkatkan keamanannya. Dijelaskan pula bahwa serangan itu dilakukan oleh warga Palestina. Namun belum bisa dipastikan apakah pelaku penikaman tersebut merupakan anggota pasukan perlawanan atau bukan. Hingga saat ini pasukan perlawanan juga belum memberikan keterangannya soal insiden penikaman perwira Israel tersebut. Sniper Brigade Al-Quds kembali menyerang tentara Zionis. Tentara Zionis itu dibidik saat mengintip di jendela di gedung persembunyiannya di Khan Younis. Akibat bidikan Al-Quds, tentara itu pun dilaporkan tewas. Video detik-detik sniper Al-Quds membidik tentara Zionis itu dirilis melalui saluran Telegram pada Minggu 11 Februari kemarin. Dalam video tampak sniper Al-Quds mengintai tentara Zionis yang tengah bersembunyi di sebuah gedung. Saat tentara Zionis itu muncul dan mengintip keluar jendela, sniper Al-Quds pun beraksi. Dari balik gedung yang ada di seberangnya, sniper Al-Quds tampak meluncurkan serangan. Bidikan sniper Al-Quds itu pun tampak tepat sasaran dan membuat tentara Zionis tewas di tempat. Dalam keterangan di Telegram Al-Quds juga dijelaskan, selain menargetkan tentara Zionis, pasukannya juga menargetkan kendaraan IDF. Mereka membombardir kendaraan IDF di barat daya Khan Younis dengan rudal RPG. أي جند الكلب يلا سنة.
Brigade Al-Quds kembali menyerang posisi Zionis pada Senin 12 Februari. Dalam serangan tersebut, Brigade Al-Quds menargetkan pusat komando dan kendali tentara Zionis. Akibat serangan tersebut, Zionis mengalami kerugian dan tidak berkutik di poros kemajuan. Hal itu dikonfirmasi Brigade Al-Quds dalam saluran telegramnya pada Senin 12 Februari. Brigade Al-Quds mengklaim pasukannya membombardir posisi Zionis dengan mortir berat. Serangan Al-Quds itu pun diklaim tepat sasaran dan mengenai pusat komando dan kendali tentara Zionis di Khan Yunis. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara itu, militer Israel juga belum memberikan keterangannya soal serangan di poros kemajuan Khan Yunis. Namun sebelum serangan ini, Zionis telah mengakui kekalahan lainnya di sebelah barat Khan Yunis. IDF mengumumkan 2 tentaranya tewas dan 3 lainnya terluka seusai terkena serangan rudal anti-tank. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan rentetan serangan pada Sabtu 10 Februari. Hizbullah bahkan berhasil melenyapkan kumpulan tentara yang tengah asik berkumpul di Jabal Natar. Para tentara tersebut dihujani roket hingga tewas berkelimpangan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 12 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim hingga Minggu 11 Februari kemarin, pasukannya telah meluncurkan sebanyak 1.013 serangan ke posisi Zionis. Di hari Minggu kemarin, pasukannya pun mengklaim melakukan 5 operasi yang menimbulkan kerugian dan korban jiwa di pihak Zionis. Salah satunya dalam serangan terakhirnya, Hizbullah meluncurkan roket ke kumpulan tentara di Jabal Natar. Para tentara itu pun meledak dan tewas berkelimpangan saat lengah. Hizbullah mengklaim rentetan serangan tersebut sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Hizbullah pun menekankan akan terus melakukan serangan ke posisi Zionis hingga agresi di Gaza berhenti. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali membabi buta meluncurkan pembelaan terhadap warga Palestina. Akibat operasi pertahanannya, Hizbullah berhasil menguasai wilayah utara Israel. Sebanyak 80.000 pemukim pun dipaksa keluar dan meninggalkan rumah-rumah mereka. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh David Azolai, wali kota Metula. Azolai mengatakan 80.000 pemukim telah dipaksa keluar dari wilayah utara. Pasalnya hal itu terjadi akibat operasi pertahanan Hizbullah untuk mendukung Gaza dan wilayah selatan Lebanon. Menurutnya total tersebut terhitung sejak serangan awal Hizbullah hingga Sabtu 10 Februari lalu, yang mana para pemukim tersebut telah meninggalkan rumah mereka sekira 4 bulan. Meski demikian, belum diketahui secara pasti kapan para pemukim tersebut akan kembali ke rumah mereka. Terlebih selama 4 bulan terakhir, Hizbullah selalu menembak dan menyerang organisasi di utara. Sementara itu, Azolai pun menilai bahwa pasukan pertahanan Israel tak mampu mempertahankan wilayah tersebut. Bentrokan sengit kembali terjadi antara Brigade Al-Quds dan pasukan Zionis. Dalam bentrokan tersebut, sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas terkapar. Sekumpulan tentara tersebut dihujani peluru anti-personel, alat peledak, dan senapan mesin. Hal itu diumumkan Brigade Al-Quds dalam saluran telegramnya pada Senin 12 Februari. Brigade Al-Quds mengaku pasukannya terlibat pertempuran sengit di wilayah Ma'an Tenggara Khan Yunis pada Senin dini hari. Namun sebelum pertempuran tersebut, Brigade Al-Quds mengaku telah menyiapkan penyergapan terhadap pasukan Zionis tersebut. Oleh karena itu, saat bentrokan pecah, Brigade Al-Quds langsung meluncurkan rentetan serangan. Al-Quds mengklaim serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan senapan mesin, peluru anti-personil, benteng, dan juga alat peledak. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat pasukan Zionis tewas terkapar di lokasi. Namun Brigade Al-Quds tidak merinci jumlah tentara Zionis yang tewas akibat pertempuran tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.